Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 39, Pengasingan. Di Changxing, Gu Houyi membuat keputusan berani. Dia mengumumkan bahwa Geng Wenxiu, sosok yang dulunya dihormati di rumah sakit, akan segera dikirim ke cabang Pulau Weishan dari rumah sakit Changxing untuk memimpin pekerjaan. Sementara itu, Gao Xinhua akan sementara mengambil alih pekerjaan yang semula menjadi tanggung jawab Geng Wenxiu. Cabang Pulau Weishan adalah rumah sakit tingkat kecamatan yang diakuisisi oleh rumah sakit Changxing 3 tahun yang lalu. Jin Yonghao, mantan Direktur Departemen Rawat Jalan, saat ini bertanggung jawab atas operasional rumah sakit tersebut. Geng Wenxiu, yang dikenal karena kesombongannya, benar-benar terkejut dengan keputusan Gu Houyi. Selama pengumuman, dia tetap diam, menyadari bahwa setiap keberatan hanya akan menyebabkan lebih banyak penghinaan. Gu Houyi, yang menunjukkan belas kasihan kepada Geng Wenxiu dan mempertimbangkan keluarganya, tidak mengungkapkan informasi sensitif apapun. Dia ingin menghindari situasi yang terlalu ekstrim. Setelah rapat ditutup, Gu Houyi meninggalkan Gao Xinhua sendirian. Gao Xinhua merasa tidak berdaya, tidak ingin memihak secara terbuka. Namun, tindakan Gu Houyi hari ini membuatnya berada dalam posisi yang sulit, seolah-olah mempertaruhkan dia melawan Geng Wenxiu. Gu Houyi memberikan sebatang rokok kepada Gao Xinhua yang diterimanya. Gao Xinhua menyalakannya terlebih dahulu untuk Gu Houyi sebelum berbicara dengan senyum getir. Gu Yuan, saya bisa menangani logistik, tetapi saya tidak yakin bisa mengelola klinik rawat jalan. Gu Houyi menghisap asap dan menjawab, mari kita buat pengaturan transisi selama beberapa hari. Ketika pemimpin baru tiba, mereka pasti akan melakukan penyesuaian terhadap pekerjaan. Gao Xinhua terkejut, menyadari beratnya situasi ini. Dia ingat bahwa seseorang telah melaporkan Gu Houyi secara anonim, dan tampaknya masalah ini sudah memiliki dampak yang signifikan baginya. Bisa jadi atasan ingin Gu Houyi meninggalkan posisinya lebih awal? Dengan hati-hati, Gao Xinhua bertanya, Gu Yuan, tentang laporan anonim. Gu Houyi memotong, suaranya acuh tak acuh, jangan beritahu saya jika kamu sudah tahu. Gao Xinhua menganggukkan kepala, menyadari bahwa Geng Wenxiu pasti yang mengatur segalanya di balik layar. Jika tidak, Gu Houyi tidak akan memperlakukan dia dengan begitu tidak hormat. Saat Su Chunliang berjalan di sepanjang sungai, menuju Hui Chuntang dari Channel House, sebuah Porsche macan melintasinya dan melambat. Seseorang membuka jendela dan berteriak, Direktur Su. Tertarik, Su Chunliang berbalik dan melihat Pei Lin, seorang perwakilan medis yang dia temui 2 hari yang lalu di Minnan Seafood City. Dia tersenyum padanya dan melambaikan tangan, menandakan bahwa dia bisa melanjutkan. Pei Lin menghentikan mobilnya dan berkata, kamu mau kemana? Aku antar kamu. Su Chunliang dengan sopan menolak, tidak masalah, tidak jauh. Aku akan jalan kaki pulang. Pei Lin bersikeras, naiklah ke mobil. Di luar sangat panas. Su Chunliang naik ke dalam mobil mewah, takjub dengan kemewahannya. Ini jelas mobil termahal yang pernah dia tumpangi, kontras dengan moda transportasi biasanya. Perwakilan medis yang dia temui tampaknya sedang menghasilkan banyak uang. Tertarik dengan keberadaannya, Pei Lin, sopirnya, bertanya dan mulai mengemudi menuju aula Hui Chun. Dia juga telah mendengar tentang kontroversi baru-baru ini yang melibatkan Tong Meili. Meskipun video-video tersebut telah dihapus, kerusakan telah terjadi. Pei Lin tak bisa menahan diri untuk bertanya, berapa harga gelang itu? Itu menjadi topik pembicaraan. Su Chunliang tak ragu menjawab, fakturnya mencantumkan 880.000, tetapi mereka menginginkan 1 juta untuknya. Secara pribadi, saya rasa gelang itu tidak seharga itu. Pei Lin tertawa, sepertinya perselisihan yang seharusnya diselesaikan di pengadilan. Aneh bagaimana masalah ini meledak begitu cepat. Bukankah pusat kecantikan medis Anda mengeluarkan pernyataan untuk menjelaskan situasi ini? Krisis PR Changxing sepertinya gagal. Su Chunliang tidak ingin terlibat dalam gosip. Saya tidak bertanggung jawab atas masalah ini, dan saya tidak memiliki informasi rinci. Pei Lin meyakinkannya, saya hanya penasaran, Pak Su. Ini hanya rasa ingin tahu yang tidak berbahaya, tidak perlu begitu berhati-hati. Saya bukan direktur, hanya seorang tukang jalan rendahan di departemen medis. Pei Lin terkesan, Anda tidak biasa.
Tidak banyak orang yang bisa menundukkan seseorang seperti Dingxi. Saya menyaksikannya sendiri. Sejak malam itu, saya tertarik dengan kemampuan Anda, Su Chunliang. Su Chunliang mengingatkannya, belok kiri di depan. Pei Lin menyadari bahwa dia tidak tertarik dengan topiknya. Jadi dia mengganti pembicaraan, saya mendengar rumah sakit Anda sedang mengalami beberapa perubahan. Ini menarik perhatian Su Chunliang, apa maksudmu? Guiyuan hampir tiba, dan Anda akan memiliki dekan baru segera. Su Chunliang mengangguk. Ini bukan berita baginya, semua orang tahu bahwa Gu Houyi akan pensiun tahun depan. Tetapi penggantinya masih belum diketahui. Tahukah Anda siapa dekan baru itu? Tidak penting siapa saya. Saya hanya seorang petugas biasa. Transisi antara tim kepemimpinan lama dan baru biasanya menjadi kesempatan terbaik untuk pertumbuhan. Direktur Su, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini dan menemukan jalan yang tepat menuju kesuksesan. Kita sudah sampai. Su Chunliang menunjuk ke depan. Dia tidak menyukai Pei Lin, dia selalu merasa bahwa dia memiliki motif tersembunyi. Pei Lin memarkir mobil di depan aula Huichun, dan Su Chunliang berterima kasih padanya sebelum membuka pintu dan turun. Pei Lin memintanya untuk menunggu dan mengambil 2 kotak teh dari bagasi. Su Chunliang awalnya menolak, merasa bahwa dia tidak pantas mendapatkan hadiah. Ini bukan tentang memberimu hadiah. Ini dari pabrik teh teman saya. Saya ingin kamu mencobanya. Jika kamu tidak menerimanya, saya akan mengirimkannya ke Tuan Su saja. Khawatir bisa mengganggu kakeknya dengan masuk ke dalam, Su Chunliang dengan enggan menerima teh tersebut dan berkata, baiklah, saya akan mencobanya. Terima kasih. Pei Lin tersenyum manis, melambaikan tangan perpisahan, dan pergi dengan mobilnya. Setelah dia tidak terlihat, Su Chunliang berbalik dan melihat kakeknya berdiri di sana, memegang kipas lipat dan tersenyum padanya. Orang bisa begitu misterius, kakek. Bisakah kita lebih jujur? Su Changshan tertawa dan bertanya, siapa gadis itu yang baru saja mengantarmu? Tahu apa yang dipikirkan kakeknya? Su Chunliang menjawab, jangan berpikir terlalu jauh, kakek. Dia hanya seorang teman yang memberi saya tumpangan. Dan dia juga membawa 2 kotak teh ini sebagai hadiah untukmu. Dia memberikan teh tersebut kepada kakeknya dan pergi ke dalam untuk mandi. Ketika Su Chunliang memasuki air hangat di dalam kamar mandi, pikirannya melayang kembali ke percakapan yang ia miliki dengan Pei Lin di dalam mobil. Pei Lin mengatakan bahwa rumah sakit Changxing akan mengalami perubahan. Tapi apa artinya itu baginya? Dan yang lebih penting, siapa yang akan mengambil alih setelah Gu Houyi pensiun? Mungkin Gao Xinhua? Pei Lin pasti telah mendengar kabar-kabar, pikir Su Chunliang. Kalau tidak, mengapa dia begitu berusaha untuk menghormati Gao Xinhua hari itu? Pasti ada sesuatu yang lebih dari cerita ini. Dari sudut pandang pribadi, Su Chunliang diam-diam berharap Gao Xinhua yang akan mengambil alih. Ada sesuatu tentang pria itu yang dipuja oleh Su Chunliang. Namun, berdasarkan apa yang ia ketahui sejauh ini, tampaknya hal itu sangat tidak mungkin. Setelah selesai mandi, Su Chunliang keluar dari kamar mandi dan menemukan kakeknya telah menyiapkan 2 cangkir teh dalam cangkir kaca yang halus. Salah satunya dibiarkan dingin, sebuah tindakan kecil yang menunjukkan perhatian dari sang kakek. Momen seperti ini mengingatkan Su Chunliang betapa sang kakek peduli padanya. Daun bambu hijau terbaik harganya lebih dari 3.000 per kati. Kata Su Changshan, memecah keheningan. Mahal ya? Su Chunliang mengangkat cangkir ke bibirnya dan menyicipinya. Tehnya harum, tanpa keraguan kualitasnya sangat baik. Pei Lin telah murah hati dengan 2 kotak teh yang diberikannya. Su Changshan adalah seorang ahli teh, dan ia memperkirakan harganya hampir 8 atau 9.000, atau bahkan lebih. Saat Su Chunliang menikmati tehnya, ia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa Pei Lin memilih memberinya teh yang begitu berharga dan langka. Mereka tidak cukup dekat untuk tindakan berlebihan seperti itu. Ia memikirkannya tapi tidak dapat menemukan alasan. Penjelasan yang paling masuk akal, pikir Su Chunliang, adalah bahwa Pei Lin telah mendengar kabar tentang hubungan antara Gao Xinhua dan keluarganya. Mungkin dia ingin menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Gao Xinhua melalui Su Chunliang. Jika itu yang terjadi, maka kemungkinan Gao Xinhua menjadi dekan yang baru memang tinggi. Di dunia ini, Su Chunliang telah memperhatikan bahwa meskipun seni bela diri mungkin mundur, kecerdasan dan kecerdikan manusia justru berkembang. Bahkan individu biasa memiliki tingkat kecerdikan dan pemikiran strategis. Ia percaya hal ini berkaitan dengan era informasi. Dengan dunia di ujung jari mereka, orang memiliki akses ke pengetahuan yang tak terbatas, yang pada gilirannya mempertajam pikiran dan naluri mereka.